Assalamualaikum, halo semuanya. Di video kali ini kami melakukan review Honda Jazz G8 tipe RS mesin 1500 cc transmisi otomatis tahun rakitan 2014. Nah, artinya mobil ini sudah 10 tahun. Di video ini juga kami akan share kepada teman-teman apa saja yang harus dibenahi, apa saja minus-minusnya kalau Honda Jazz sudah berusia 10 tahun. Oh my God, you are the Honda Jazz adalah mobil hatchback 5 pintu yang diproduksi oleh Honda, pabrikan asal Jepang. Honda Jazz ini beradu di kelas hatchback 5 pintu melawan pesaing beratnya yaitu Toyota Yaris, Mazda 2, Ford Fiesta, Suzuki Swift, Kia Rio, dan lain-lain. Sejarah singkat tentang mobil ini, Honda Jazz generasi pertama berkode GD diperkenalkan pada tahun 2001 dan dijual sampai tahun 2007. Pada generasi ini, Honda Indonesia masih mengimpor Jazz dari Thailand. Namun untuk transmisi otomatiknya menggunakan CVT. Artinya cukup rawan kalau dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Honda Jazz kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua berkode GE. Diperkenalkan pertama kali pada tahun 2007 dan dijual sampai tahun 2014. Nah, di generasi ini, Honda Indonesia baru mulai merakit Honda Jazz di pabrik Honda di Indonesia. Pada generasi ini, Honda Jazz yang varian otomatis menggunakan transmisi otomatis konvensional, yang artinya sedikit lebih awet dibandingkan transmisi CVT di generasi sebelumnya. Namun terdapat kekurangan yaitu cukup boros untuk mobil di kelasnya. Dilanjutkan oleh Honda Jazz generasi ketiga, berkode GK, yang diproduksi dari tahun 2014 dan dijual sampai tahun 2020. Namun ternyata pada varian otomatiknya kembali menggunakan transmisi CVT seperti generasi yang pertama. Walaupun di generasi ini Honda sudah mulai bisa membuat transmisi CVT yang sedikit lebih durable dibanding sebelumnya. Kemudian pada tahun 2019, Honda Jepang sudah memperkenalkan Jazz generasi keempat. Namun, Honda Indonesia memutuskan untuk tidak menjual Honda Jazz generasi keempat dan digantikan posisinya oleh Honda City Hatchback yang beradu di kelas hatchback 5 pintu. Untuk yang kami review kali ini adalah generasi kedua berkode GE. Pada tahun itu, Honda menjual tipe A, tipe S, dan yang paling tinggi tipe RS. Ya, yang pertama mari kita lihat bagian mesinnya. Nah, Honda Jazz ini menggunakan mesin 1500 cc, 4 silinder, berkode L15A iVTEC, menghasilkan tenaga 120 horsepower dan torsi 145 Nm, transmisi otomatis dan berpenggerak roda depan. Untuk dimensinya, memiliki panjang 3900 mm, lebar 1695 mm, dan tinggi 1525 mm. Namun untuk bobotnya bisa dibilang cukup ringan, yaitu cuma 1070 kg. Oke, untuk bagian eksteriornya, di bagian depan ini yang paling terlihat di grill ada logo Honda dan logo RS. Kemudian pada bagian lampu depannya, nah di sini ada lampu kecil, lampu halogen. Kemudian lampu utamanya lampu halogen juga, dan lampu sennya menggunakan bohlam halogen juga. Dan sudah terdapat fog lamp halogen juga. Nah, sekarang kita lanjut pada bagian samping. Kita lihat ke kakinya dulu. Menggunakan bahan ukuran 185/55 ring 16. Nah, ini artinya kalau 185 dia lebar tapaknya, kalau 55 itu ketebalan bannya, dan ring 16 itu adalah ring velgnya. Nah, di sini uniknya juga dari Honda Jazz, dia punya kaca di bagian depannya. Jadi dia di bawah pilar A. Di lampu sennya ada di spion. Spionnya juga sudah retract, tapi masih manual, masih pakai tombol, jadi rawan rusak gearnya.
Di sini ada side skirt untuk tipe RS. Dan sampai di belakang juga sudah menggunakan rem cakram. Oke, kalau pada bagian belakangnya, untuk lampu belakang, lampu rem, lampu mundur, dan lampu sennya itu masih menggunakan balon halogen. Nah, di sini ada emblem Jazz, emblem Honda, dan emblem RS. Ini VTEC untuk teknologi pada mesinnya. Nah, untuk di kaca belakang sudah terdapat rear defogger, antene masih model tiang, dan terdapat kamera mundur. Nah, detail kecilnya itu yang tidak banyak dimiliki oleh mobil-mobil zaman sekarang, ada lampu reflektor di bagian belakang. Nah, ini gunanya sebenarnya untuk safety juga. Jadi pada saat kita berhenti di pinggir jalan, di tempat yang gelap, nah itu mobil-mobil bisa melihat, atau motor bisa lihat kalau ada pantulan dari lampu reflektor ini. Oke, sekarang kita lihat isi bagasinya. Nah, untuk ruang bagasinya, dia cukup lebar. Makanya salah satu alasan kenapa mobil-mobil hatchback itu laku di Indonesia, ya karena ini. Ruang bagasinya itu cukup besar. Dan terdapat lampu bagasinya. Nah, untuk ban serepnya itu dia ada di bawah sini. Nah, di sini tempat ban serep, dan untuk kunci-kuncinya juga di bawah sini. Oke. Oke, sekarang kita bahas posisi duduk di belakang. Ya, ini posisi duduk yang sangat nyaman untuk kelas hatchback. Dan ada headrest yang bisa diatur ketinggiannya juga. Cuman di belakang sini tidak ada armrest. Tapi kalau untuk kelegaan ini sangat luas. Dan ada hand grip juga. Nah, yang unik dari Honda Jazz itu memiliki konfigurasi pelipatan kursi seperti ini. Nah, jadi kalau punya barang yang cukup tinggi, itu bisa ditaruh di sini. Ini tidak semua mobil punya, tapi hampir semua mobil Honda itu punya. Kalau untuk posisi nomor rangkanya, dia ada di bawah sini. Honda Jazz generasi itu nomor rangkanya dia ada di bawah sini. Nah, ini. Oke, sekarang kita ke depan. Oke, sekarang kita bahas di bagian depan sini. Oke, dari atas dulu. Ada lampu kabin 2 biji. Kemudian spion tengahnya model seperti ini, dan ada tombol untuk anti silaunya. Untuk model kisi-kisi AC-nya seperti ini, standar ya. Nah, untuk head unitnya ini sudah diganti, yang aftermarket. Karena memang dari pengalaman juga head unit Honda Jazz itu tidak begitu awet. Jadi memang mau tidak mau harus diganti. Di sini yang unik itu konok putaran AC-nya seperti putar-putaran kompor. Ini untuk arah semburan, pengaturan arah semburan cukup lengkap. Ini untuk tombol rear defoggernya. Untuk tuas transmisinya seperti ini. Dan rem tangan otot. Nah, yang paling unik dari Honda Jazz generasi ini, ada armrest. Dan ini sangat-sangat nyaman. Bahkan di generasi setelah ini, Honda Jazz sudah tidak ada fitur seperti ininya. Jadi ini sebenarnya sayang sekali Honda menghilangkan fitur ini. Padahal ini sangat unggulan ya. Apalagi kalau kita berkendara santai dalam kota macet-macetan, itu betul-betul tangan tersangga dengan baik untuk memegang setir. Oke, sekarang kita bahas untuk posisi duduknya. Ini posisi nyetirnya sangat-sangat ergonomis. Bahkan dibilang paling terbaik di kelasnya.
bahkan mengalahkan beberapa mobil-mobil baru yang sekarang. Nah, kenapa? Dia sudah ada pengaturan ketinggian, ada recliningnya juga, terus maju mundurnya sangat jauh, jadi bisa menopang untuk bahkan tinggi 180 ini masih bisa mengendarai dengan sangat nyaman. Nah, dan pada setirnya itu ada pengaturan tilt dan teleskopik. Walaupun teleskopiknya tidak jauh, tapi setidaknya sudah ada. Nah, ini bisa bahkan kita cari posisi berkendara yang paling cocok untuk kita itu ada pasti di sini. Untuk setirnya sudah di retrim karena sudah 10 tahun, sudah dalamnya itu sudah lecet-lecet, jadi di retrim. Nah, di sini ada tombol untuk perpindahan transmisi secara manualnya, tombol wiper dan tombol lampu. Di sini ada tombol untuk spion retract-nya dan pengaturan secara elektriknya. Nah, di door trim ini soft touch yang sebelah sini, power window. Nah, salah satu masalah di Honda Jazz itu power window sebelah kirinya. Jadi power window yang sebelah sini bisa dilihat saklarnya itu sudah longgar. Jadi hampir semua Honda Jazz yang sudah kami cek itu yang sebelah kiri depan itu pasti bermasalah. Oke, sekarang kita bahas masalah safety. Sebenarnya safety-nya standar ya pada tahun itu. Cuman keunggulannya dia pada seat belt-nya itu ada pengaturan ketinggian. Jadi bisa dinaik turunkan. Kalau airbag ada 2. Paling unggulannya ini rem cakram di keempat rodanya. Dan pasti sudah dilengkapi sama ABS. Oke. Sekarang kami cerita pengalaman selama menggunakan mobil ini dan pengalaman dalam menginspeksi beberapa unit Jazz generasi yang ini. Kalau untuk masalah mesin, sebenarnya masih oke, masih bagus. Cuman rata-rata itu ada kendala karena usia. Seperti sudah mulai muncul kebocoran-kebocoran di bagian seal cover valve di bagian atas atau di bagian samping. Nah, itu sewajarnya mobil-mobil 10 tahun lah. Kemudian untuk di bagian kaki-kaki, apalagi penggerak depan itu sudah pasti kena, seperti link stabilizer, tie rod, itu sudah pasti kena. Bahkan untuk CV join juga kadang sudah ada yang kena, ada yang belum. Nah, kalau untuk masalah kelistrikan paling minor-minor yang saya sebutkan itu umum, tapi umum di hampir semua Jazz generasi ini tuh power window sebelah kiri depan. Nah, itu pasti kena. Dan paling kalau ada lampu-lampu yang mati, ya itu namanya usia. Kalau untuk masalah eksterior, jarang yang catnya masih original karena namanya juga usia 10 tahun. Tentu sangat sulit untuk menemukan yang kondisi catnya masih original. Oke, kalau untuk harga pasaran di Makassar sendiri itu untuk Jazz 2014 itu di kisaran 135 juta sampai 155 juta dari pengalaman kami. Tentu itu menyesuaikan juga kondisi bagus tidaknya atau apa saja yang harus dibenahi. Nah, kalau untuk pajak mobil ini itu sekitar 2.800.000-an per tahun. Oke, jadi itulah tadi video review tentang mobil Honda Jazz 2014 ini. Jangan lupa berikan like di video ini dan subscribe ke channel ini agar kami terus semangat dalam membuat video berikutnya tentang otomotif di Indonesia. Sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.